Hai guys, jika kamu pernah melewati atau mendengar terusan Panama, kamu mungkin tahu betapa menakjubkannya pemandangan dan ukurannya. Tetapi jika kamu menyelam lebih dalam ke dalam sejarahnya, kamu akan menyadari bahwa ada lebih dari sekedar penampilan. Terusan Panama dianggap sebagai keajaiban teknik dan memiliki puluhan tahun kisah yang layak diceritakan. Terusan Panama terletak di kota Panama dan menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Atlantik, terdiri dari jalur air sepanjang 77 km. Ini berfungsi sebagai pintu gerbang penting bagi kapal-kapal yang melakukan perjalanan ke Amerika Selatan, menyelamatkan mereka lebih dari 12.875 km dalam perjalanan mereka. Sejarah terusan Panama dapat ditelusuri kembali ke abad ke-16 ketika Charles V menerima saran untuk membangun terusan di Panama untuk mempersingkat waktu transit kapal untuk membawa emas dari Peru, Asia, dan Ekuador ke pelabuhan Spanyol. Mengikuti saran tersebut, sebuah rencana untuk membangun kanal disusun pada tahun 1529, tetapi perang yang sedang berlangsung saat itu memaksa proyek tersebut terhenti. Rencana untuk membangun terusan itu kemudian dibatalkan ketika seorang birokrat Spanyol menemukan rute baru itu untuk mengangkut emas dan kekayaan. Pada tahun 1899, Kongres Amerika Serikat berpikir untuk mengamati potensi terusan Amerika Tengah dengan membentuk Komisi Terusan Isthmian. Kolektif memprakarsai perjanjian antara Amerika Serikat dan Panama yang disebut Perjanjian Haibunau-Varilla yang memungkinkan Amerika untuk menyewa bagian 10 mil dari wilayah Panama untuk membangun terusan. Pembangunan terusan Panama dimulai oleh Amerika Serikat sebagai upaya kedua setelah kegagalan Prancis membangun terusan mereka sendiri di tanah genting Panama. Konstruksi untuk membangun kanal diputuskan pada tahun 1906 yang membutuhkan pergerakan dan lebih dari 1 juta meter kubik tanah. Pekerjaan ini melibatkan lebih dari 25.000 pekerja setiap hari untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas konstruksi. Karena bentangan terusan Panama yang luas, dibutuhkan pekerja sekitar 8 tahun penuh untuk menyelesaikan konstruksi. Proyek ini memindahkan total 240 juta meter kubik tanah, sehingga biaya terusan Panama mencapai total 336.650 dolar Amerika. Terusan Panama dibuka untuk digunakan pada tanggal 15 Agustus 1914. Ini diresmikan melalui dedikasi yang diadakan kurang dari 6 tahun setelah tanggal 12 Juli 1920. Amerika Serikat menikmati kepemilikan tunggal terusan Panama dari tahun 1914 hingga 1979. Setelah itu, kendali terusan diserahkan ke Panama melalui badan bersama Amerika dan Panama yang disebut Komisi Terusan Panama pada tahun 1999. Panama diberikan kepemilikan dan kendali penuh atas terusan di bawah administrasi Otoritas Terusan Panama. Pameran Internasional Panama Pasifik diciptakan oleh San Francisco untuk merayakan pembukaan terusan Panama. Diselenggarakan pada tahun 1915, eksposisi tersebut sekaligus merayakan bersatunya wilayah timur dan barat, serta mengharapkan peningkatan hubungan internasional yang diharapkan dapat mendorong peningkatan peluang perdagangan bagi negara-negara yang berkepentingan. Awalnya, perjanjian Haibunau-Varilla yang menyatakan bahwa Amerika akan memberikan kompensasi kepada Panama 10 juta dolar sebelum proyek dan memberikan yang terakhir anuitas sebesar 250.000 dolar untuk dimulai pada tahun 1913. Namun pada tahun 1939 anuitas ditingkatkan menjadi 439.000 dolar setelah pembuatan jalan raya Trans-Isthmian. Pada tahun yang sama, 1939, Amerika Serikat mengizinkan pembangunan lebih banyak kunci. Namun rencana itu ditunda karena meningkatkan ketegangan Perang Dunia Kedua. Baru pada tahun 1955 ketika Amerika mampu memperluas terusan Panama dengan jembatan tingkat tinggi, yang secara kebetulan meningkatkan pendapatan kanal menjadi 1.930.000 dolar pada tahun 1609. Bagian kanal Galiat diperluas untuk memungkinkan lalu lintas dua arah. Terusan Panama adalah salah satu saluran air buatan paling strategis di dunia yang melayani tujuan penting untuk transportasi kargo.
Ini memotong perjalanan kapal dengan menyediakan lorong yang langsung membawa mereka ke Amerika Selatan. Ini mengurangi waktu perjalanan lebih dari 15.000 km. Rute ke Amerika Utara dan pelabuhan Amerika Selatan lainnya juga telah mendorong perjalanan yang lebih mudah melalui terusan Panama yang menghemat lebih dari 6.500 km. Di sisi lain, pelayaran dari Asia Timur dan Eropa menuju Australia berkurang 3.700 km dengan penggunaan terusan Panama. Saat ini, terusan Panama digunakan untuk transportasi kargo terusan oleh industri impor dan ekspor. Dengan memungkinkan rute yang lebih mudah dan perjalanan yang lebih cepat, ini berfungsi sebagai pintu gerbang penting untuk mengakses berbagai wilayah di dunia. Pentingnya terusan Panama terletak pada keuntungan untuk impor dan ekspor, serta hubungan perdagangan internasional. Ini melayani kepentingan komersial dan militer. Kepentingan komersial. Terusan Panama memungkinkan metode yang lebih murah dan lebih mudah untuk mengangkut kargo dan barang komersial antara Samudra Pasifik dan Atlantik. Ini menghilangkan kebutuhan kapal untuk berlayar di sekitar Cape Horn dan bagian paling selatan yakni Amerika Selatan untuk mencapai tujuan mereka. Dari perjalanan yang akan memakan waktu 67 hari untuk menempuh 12.000 mil, terusan membuka jalan untuk perjalanan yang hanya 8 jam hingga 10 jam yang hanya menempuh 8.000 mil. Kepentingan militer. Terusan Panama memiliki kepentingan militer di tahun 1900-an ketika Amerika menyediakan dana dan blokade laut untuk digunakan Panama untuk revolusinya. Hal ini menyebabkan kemerdekaan Panama yang memungkinkan Amerika untuk membentuk perjanjian dengan mereka untuk membangun terusan. Pada tahun 1999, kehadiran militer di zona terusan Panama sangat kuat, terutama ketika pangkalan militer Amerika ditutup. Terusan Panama telah dipuji sebagai salah satu dari sedikit proyek yang mengubah muka bumi dan menciptakan rute transportasi antar samudra. Dari tahun 1914 hingga hari ini, itu adalah salah satu saluran air terpenting yang mendorong perdagangan internasional dan industri impor dan ekspor. Pembangunan terusan Panama yang penuh tantangan. Terusan Panama menjadi urat nadi bagi perdagangan global karena bisa menghubungkan pelayaran antara Samudra Pasifik ke Atlantik secara singkat. Pengerjaannya membutuhkan kemampuan teknik tinggi karena kapal harus naik melewati tangga air. Terusan Panama atau dalam bahasa Spanyol bernama Canal de Panama merupakan terusan buatan yang berada di Panama. Terusan sepanjang 82 km itu memotong perjalanan dari Samudra Pasifik dan Atlantik tanpa harus melewati laut di ujung selatan benua Amerika. Terusan yang membelah tanah genting Panama pertama kali dicetuskan oleh Raja Charles V dari Spanyol pada tahun 1524. Tujuannya mempermudah pelayaran terutama untuk pelayaran angkutan umum. Namun walaupun sudah dilakukan survei pada tahun 1529, keadaan politik dan teknologi di Eropa saat itu masih belum memungkinkan. Terusan ini sangat sulit merealisasikannya karena rute yang harus dilalui melintasi pegunungan dan medan hutan. Namun tekad untuk membuat terusan terlanjur kuat, apalagi Prancis di bawah pimpinan Ferdinand de Lesseps sudah menyelesaikan pembangunan terusan Suez pada 25 April 1859 yang selesai pada 17 November 1869. Pembangunan dimulai pada 4 Mei 1904 di bawah Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Setelah melalui pembangunan selama 14 tahun dan menghadapi berbagai kendala teknis termasuk bencana tanah longsor, penyakit malaria, dan demam kuning, hingga akhirnya baru selesai dan dibuka pada 15 Agustus 1914 ditandai dengan lewatnya kapal Ancon. Pada awal pembangunan, Kepala Insinyur Proyek Terusan Panama, John Wallis, langsung menemui masalah. Sebagian besar peralatan dari Perancis perlu diperbaiki, sementara penyebaran demam kuning dan malaria menakutkan para tenaga kerja. Di bawah tekanan untuk menjaga konstruksi tetap berjalan, Wallis malah mengundurkan diri setelah 1 tahun. Seorang spesialis kereta api bernama John Stephen mengambil alih tugas Wallis pada Juli 1905 dan segera menangani masalah tenaga kerja dengan merekrut pekerja di India Barat.
Stephen memesan alat berat baru dan merancang metode yang efisien untuk mempercepat pekerjaan dan membangun rancangan kanal kunci yang cocok bagi proyek terusan ini. Meskipun konstruksi berjalan sesuai rencana, ketika Presiden Roosevelt mengunjungi daerah tersebut pada November 1906, proyek tersebut mengalami kemunduran ketika Stephen tiba-tiba mengundurkan diri beberapa bulan kemudian. Oleh karenanya, struktur rutinnya berupa bendungan kecil atau kunci untuk menciptakan tangga air. Nah, itulah tadi sejarah panjang terusan Panama. Jika kalian ada saran, komen di bawah ya. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa.